Kemudian ayat yang ke-98 ini Allah menjelaskan di antara sifat orang Arab Badui yang jadi munafik. Wa minal a'rabi, dan di antara orang Arab Badui man itu ada sekelompok orang. Yattakhidhu, yang menjadikan ma yunfiku, apa yang mereka infakkan di jalan Allah. Mereka jadikan maghroman sebagai kerugian. Pak ini. Karena mereka itu orang munafik, Pak. Hatinya kafir, ning ketoke Islam, kan termasuk dapat perintah supaya infak. Nah, ketika mereka infak di jalan Allah, mereka anggap infak itu sebagai kerugian karena ngurangi harta mereka. Ini sifat yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, wayatarabbasu. Mereka menunggu-nunggu bikum untuk kalian, wahai Nabi Muhammad dan sahabatnya. Mereka menunggu-nunggu ad-dawair, musibah menimpa kalian, wahai Rasul dan sahabatnya. Jadi Pak, mereka itu menanti-nanti kapan ya Rasulullah dan sahabatnya itu hancur. Kapan ya Rasulullah dan sahabat-sahabatnya itu kalah. Nek perang karo musuh kalah, hancur, binasa. Rasulullah mati, sahabatnya mati. Itu yang mereka tunggu-tunggu, Pak. Dan ini merupakan tanda yang kedua dari kemunafikan mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Alaihim, justru akan menimpa mereka dairatus sau, musibah bencana yang jelek dari Allah justru akan Allah berikan kepada mereka. Dan betul kan, Pak? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, umat Islam sahabatnya banyak, sampai sebelum meninggal Rasulullah sempat haji wada. Itulah haji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pertama dan yang terakhir. Yang ikut sahabatnya itu Pak 114.000. Sehingga turun idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Karena pada masuk Islam menang Rasulullah, agama Islam menang. Nah, justru yang orang munafik itu ya itulah yang mendapatkan musibah. Ada yang dibunuh oleh Nabi, ada yang dihukum oleh Nabi, ada yang dapat siksa dari Allah langsung berupa penyakit dan lain sebagainya. Nah, nanti ada penjelasan ya. Allah Subhanahu wa taala akan menyiksa orang-orang munafik itu, Pak. Yang keterlaluan dalam kemunafikannya itu disiksa di dunia, disiksa di kubur, kemudian di akhirat di neraka selamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan lagi, Pak. Ada juga yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat yang ke-99. Yaitu di antara orang Arab Badui juga ada yang baik, menerima agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, mengikuti Nabi Muhammad, mau masuk Islam. Wa minal a'rabi, dan di antara orang Arab Badui man, ada orang yu'minu yang mau beriman billahi kepada Allah, wal yaumil akhiri, dan iman kepada hari akhir. Wa yattakhidhu, dan mereka menjadikan ma yunfiku, apa yang mereka infakkan di jalan Allah untuk membantu dan membela perjuangan Nabi Muhammad,
Mereka jadikan infak mereka itu qurbatin, untuk mendekatkan diri indallahi kepada Allah. Jadi ikhlas dia, Pak. Ketika infak itu dia niatnya, infak ini saya keluarkan untuk membela agama Allah, membela perjuangan Nabi Muhammad supaya aku dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sholawatin, dan agar mereka mendapatkan doa. Wa sholawatir Rasul, dan agar mereka mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab Bapak Ibu saya hormati, kalau ada orang yang datang kepada Nabi, Rasul aku infak, Rasul mendoakan, Pak. Itu yang diharapkan. Sebab doanya Rasul itu kan mesti diijabah oleh Allah. Orang datang, Rasul aku infak, didoakan. Orang datang bayar zakat, didoakan. Infak saya, Rasul saya sedekah, didoakan. Dan ini Bapak Ibu saya hormati, ini juga menjadi ajaran Nabi, Pak. Kalau kita jadi amil zakat, kalau kita jadi petugas zakat, terus ada yang bayar zakat, kita disunahkan mendoakan dia. Terus pokoknya didoakan kebaikan. Begitu juga kalau ada orang yang memberikan kebaikan kepada kita, kita disunahkan untuk mendoakan. Doa yang paling simpel apa, Pak? Jazakumullahu khaira. Semoga Allah membalasmu dengan yang lebih baik. Jazakumullahu khaira. Jadi ini, Pak, yang satu tujuannya adalah infak yang mereka keluarkan itu supaya mereka dekat dengan Allah. Yang kedua, supaya mereka mendengar langsung doanya Rasul dari mulut Rasul untuk mereka. Doa apa? Doa Rasul, semoga Allah mengampuni dia, semoga Allah memberi ampunan, semoga Allah. Artinya Allah memberi kebaikan. Itu yang diharapkan. Allah, ketahuilah innaha, sesungguhnya infak yang mereka keluarkan, infak yang dikeluarkan oleh orang-orang Arab Badui yang beriman ini, qurbatun, itu betul-betul akan mendekatkan mereka kepada Allah. Qurbatun lahum, itu betul-betul menjadi ibadah yang akan mendekatkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayudkhiluhum, mereka akan dimasukkan Allahu oleh Allah fi rahmatihi, di dalam kasih sayangnya. Allah akan memasukkan mereka dalam kasih sayangnya. Di dunia diberi rahmat oleh Allah, kemudian di akhirat dimasukkan ke dalam surganya. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun, maha pengampun, rahimun, maha penyayang. Nah, ini berkaitan dengan dua kelompok orang Arab Badui, yang satu munafik, yang satu mau masuk Islam.